Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi berkat, pagi mujizat, pagi lawatan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya ketika kita mendahulukan kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna, kita percaya pertolongan Tuhan nyata. Puji Tuhan, masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru dan masih bersama dalam program Bible and Coffee. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bangun pagi dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami sehingga hari ini kami percaya lawatan Tuhan nyata, kuasa Tuhan menyertai kami, kuasa Tuhan menopang kami. Pagi hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biar kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau sharing dalam Yoel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Saya percaya betul bahwa setiap kita adalah pahlawan. Amin. Kita tahu betul Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama saya bilang sama saya pahlawan. Sama-sama bilang statement ini, saya pahlawan. Amin. Kita pahlawan karena kita tahu Tuhan mengurapi kita. Kita pahlawan karena kita tahu kita ada untuk menjadi berkat. Kita pahlawan karena kita tahu kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang kita akan renungkan bersama-sama membuat kita kuat, membuat kita mengerti akan setiap rencana Tuhan. Yoel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, apa dibilang? Aku ini pahlawan. Alkitab jelas katakan, baiklah orang yang tidak berdaya mengatakan, aku ini pahlawan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang percaya, perkataan mengandung kuasa. Makanya Amsal jelas katakan, hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Alkitab jelas katakan, engkau orang-orang yang tidak berdaya, hendaklah engkau berkata, aku ini pahlawan. Wow. Orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, kemampuan, kesanggupan, disuruh membuat statement, aku ini pahlawan. Kenapa? Karena kita mengerti, bukan karena kuat dan gagah kita. Karena kita tahu, oleh karena roh Allah ada dalam hidup kita, maka kita diberikan kekuatan, kita diberikan semangat, kita diberikan sukacita, kita diberikan kesanggupan untuk menjalani day by day, hari demi hari dalam kehidupan setiap kita. Bukan seberapa besar masalah yang kita hadapi, bukan seberapa besar tantangan, bukan seberapa banyak rancangan-rancangan orang yang menimpa kehidupan kita, yang berusaha menjatuhkan hidup saudara dan saya. Tapi kita harus tahu bahwa kalau kita dipercayakan Tuhan memegang kuasa, haleluya, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Engkau adalah pahlawan, saudara dan saya adalah pahlawan. Karena itu kita mengerti kuasa perkataan. Mulai hari ini, engkau yang tidak berdaya, engkau harus berkata, aku kuat. Kenapa? Bukan karena aku sanggup, bukan karena aku bisa, bukan karena kekuatanku, namun oleh karena roh Allah ada dalam hidupku. Amin, saudaraku. Jadi hari ini kita belajar, kita perlu mengerti betul kuasa perkataan ada dalam hidup setiap kita orang percaya. Betul kuasa dari setiap apa yang kita ucapkan punya kuasa dalam kehidupan setiap kita. Namun yang saya pelajari, kita perlu mengerti bahwa kuasa perkataan juga harus disertai yang pertama dengan tindakan. Kalau kita berkata, aku ini pahlawan, aku ini bisa bangkit, aku ini harus semangat, namun tindakan kita juga aduh males lah melangkah, aduh gak bisa lah. Kita harus responi dengan tindakan, kita harus melangkah. Alkitab jelas katakan bahwa orang yang menangis namun berjalan maju sambil menabur benih, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, saudaraku. Kita mengerti betul sekali masalah kita belum selesai. Tantangan kita masih ada di hadapan kita, namun kita mau berkata,
Aku bisa, aku kuat karena aku tahu Tuhan menyertaiku. Sambil aku berkata-kata, aku harus maju, aku harus melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita melangkah, disitulah Tuhan menyertai kita. Jadi yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, percaya. Kita harus mengerti, kuasa perkataan harus dilakukan, kuasa perkataan harus disertai dengan sebuah tindakan, action kita ada. Dan yang kedua saya pelajari, kita mengerti bahwa kuasa perkataan selain disertai, harus disertai dengan tindakan, maka disertai juga dengan perubahan pola pikir. Kita mengerti bahwa kita ini gak kuat sebenarnya. Kita tahu sebenarnya daging kita lemah. Kita tahu bahwa rumah tangga kita masih penuh dengan masalah. Namun kita mau memperkatakan hal-hal yang baik. Kita tahu suami kita masih ada dalam pergumulan jatuh bangun. Kita tahu istri kita masih suka cerewet, kadang kepala batu, suka melawan. Kita tahu anak-anak kita kadang suka memberontak. Namun kita mau berkata, aku percaya Tuhan, kuasa-Mu akan memulihkan rumah tangga keluargaku. Namun bagian kita harus tetap menabur kasih. Bagian kita harus jadi terang. Bagian kita harus melangkah dan mengubah pola pikir kita. Kenapa? Karena dari pikiran timbul peperangan. Terkadang intimidasi yang melemahkan iman kita timbul dan lahir dalam pikiran saudara dan saya. Karena itu kita harus patahkan, kita ubah pola pikir kita. Apa yang kita ubah? Kita tahu, bersama Allah saya cakap menanggung segala pertawa. Bersama Allah kita tahu, kita sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, apa yang perlu kita ubah? Pola pikir kita tentang apa? Tentang siapa saya, bukan apa kata orang tentang saya. Namun apa kata Alkitab, apa kata firman tentang saya. Karena itu kita perlu mengerti. Dua hal ini saya bagikan. Betul, kita punya kuasa dalam perkataan. Namun kuasa dalam perkataan harus disertai dengan action. Kuasa perkataan harus disertai dengan tindakan. Dan yang kedua, kuasa perkataan harus disertai dengan perubahan pola pikir. Sehingga akhirnya kita mengerti, sekalipun saya lemah, sekalipun saya nggak sanggup, saya tahu saya punya Tuhan yang hidup. Saya tahu saya punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Saya tahu saya punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saya seorang diri. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Firman-Mu luar biasa, Firman-Mu dahsyat, Firman-Mu mengingatkan kami bukan karena kami, tapi karena Roh-Mu. Karena itu kami mau berkata, aku ini pahlawan sebab Tuhan menyertai kami. Hamba berdoa biar firman termaterai Allah. Hamba berdoa biar setiap rekan-rekan yang mendengarkan Bible and Coffee pada pagi hari ini, mereka menyadari bahwa mereka punya kuasa. Mereka diubahkan pola pikir mereka, sikap mereka terhadap masalah, sehingga mereka mau take action, mereka mau mengambil langkah untuk menyelesaikan setiap pergumulan mereka. Bapa, hamba berdoa, kuatkan kami, teguhkan hati kami, sehingga kami dapat berkata, aku ini pahlawan sebab Tuhanlah berperang menggantikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita bersama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Shalom.